Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Safira Juniarti dari kelas 11 TJKT 3. Jadi di video kali ini saya akan melakukan perencanaan dan pengalamatan jaringan menerapkan PLSM dan FLSM untuk dua gedung. Nah, sebelumnya PLSM dan FLSM itu merupakan sebuah metode untuk membagi jaringan. Bedanya di FLSM tuh pembagiannya tuh setiap subnetnya tuh memiliki jumlah host yang sama. Nah, kalau PLSM tuh pembagian subnetnya tuh lebih bervariasi karena pembagiannya tuh menyesuaikan dengan kebutuhan tiap host. Nah, jadi tujuan dari PLSM dan FLSM kali ini tuh adalah untuk mengoptimalkan penggunaan IP address, lalu juga untuk memastikan keamanan jaringan dengan memisahkan traffic tiap jaringan. Nah, lalu di praktek kali ini saya akan menggunakan software Cisco Packet Tracer sebagai media simulasi. Lalu adapun perangkat yang akan digunakan di Cisco tuh yang pertama ada 2 buah router untuk tiap gedung, lalu ada sekitar 4 buah switch untuk tiap ruangan, lalu ada end device seperti PC, laptop, atau smartphone, lalu yang terakhir tuh ada kabel string untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, serta kabel serial untuk menghubungkan tiap router. Sebelum melakukan konfigurasi di Cisco, di sini saya sudah menyiapkan perhitungan dan perencanaan IP untuk setiap gedung dan ruangan. Nah, di sini IP blok yang saya gunakan itu adalah 172.16.10.0 dengan prefix 24. Nah, secara FLSM, di sini saya membagi network menjadi 2 blok besar untuk gedung A dan gedung B, yang masing-masing mendapatkan prefix 25 dengan jumlah IP 128. Nah, lalu untuk penerapan PLSM-nya ada pada gedung B. Di sini, di gedung B itu terdapat beberapa ruangan yang membutuhkan host berbeda. Nah, maka dari itu di sini dari prefix 25 ini tuh dipecah dan dibagi menjadi beberapa prefix lagi yang dimana pembagiannya itu menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Contohnya tuh seperti ruang staff di sini tuh membutuhkan 40 host dan menggunakan prefix 26. Lalu ruangan admin dengan host 10 menggunakan prefix 28 dan begitu selanjutnya. Nah, setelah kita memiliki perhitungan IP ini, kita bisa langsung melakukan konfigurasi di Cisco. Nah, yang pertama tuh kita akan menyiapkan perangkat dan komponen yang akan digunakan terlebih dahulu. Yang pertama tuh ada router. Di sini kita akan menggunakan 2 router untuk gedung 1 dan gedung 2. Lalu kita juga akan menggunakan switch di gedung 1. Lalu di gedung 2 kita akan menggunakan 3. Nah, lalu untuk di gedung 1 karena ini tuh kantin, maka di sini saya akan menambahkan access point agar kita tuh bisa mengaksesnya secara wireless. Di sini kita bisa tinggal tambahkan access point. Nah, saya juga akan menambahkan di ruangan staff juga. Setelah itu tinggal kita pasangkan masing-masing perangkat di setiap ruangannya. Setelah itu kita tinggal menggunakan kabel untuk menghubungkan perangkat satu sama lain. Nah, di sini karena portnya kurang, maka kita akan tambahkan lagi port di routernya. Di sini bisa terlihat bahwa port yang digunakan itu NM1CFE. Maka tinggal kita tambahkan lagi di sini port NM1CFE. Nah, setelah perangkat dan komponennya sudah siap, kita akan langsung konfigurasi pada router 1. Di sini kita tinggal masuk ke CLI. Lalu yang pertama itu kita tulis no enable, lalu kita masuk ke configure terminal. Nah, di sini untuk nama routernya akan dirubah terlebih dahulu.
menjadi router gedung A. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu perangkat yang ada di sini. Nah, maka dari itu kita akan mengkonfigurasi pada port 0/0. Nah, di sini kita tulis int fa 0/0. Nah, setelah itu IP DHCP. Di sini kita akan namai kantin. Nah, setelah itu di sini kita akan memasukkan IP network dari IP yang kantin sama subnet mesh-nya. Jadi kita akan masukkan 72.16.10.0 dan subnet mesh 255.128. Setelah itu enter. Lalu default router. Nah, default router ini kita akan masukkan IP pertama dari IP kantinnya. Jadi kita 172.16.10.1. Nah, setelah itu DNS server. DNS servernya 8.8.8.8. Setelah itu di exit dan di write. Setelah itu masuk ke konfigur terminal lagi. Lalu di sini kita akan masuk ke konfigurasi pada port 0/0 lagi. Kita masukkan IP address 72.16.10.1. Jadi di sini kita masukkan IP awal dengan subnet mesh-nya. IP address 172.16.10.1. IP address-nya 255.128. Setelah itu no shutdown. Nah, setelah ini kita akan mengkonfigurasi gateway dari si routernya. Nah, kita akan lihat dulu routernya itu tersambung di port berapa. Nah, routernya itu tersambung di port serial 2/0. Dari itu kita akan exit terlebih dahulu, lalu masuk ke konfigurasi interface serial 2/0. Setelah itu kita akan masukkan IP gateway-nya dengan si subnet mesh-nya. Titik 217. Nah, setelah itu tinggal enter lalu shutdown. Setelah ini kita akan mengkonfigurasi untuk IP routes. Jadi di sini tuh fungsinya tuh agar perangkat pada router 1 tuh bisa saling berkomunikasi dengan perangkat di router 2. Jadi untuk IP routes ini akan kita masukkan IP yang ada pada router 2. Di sini kita tulis IP route 72.6. Nah, jadi yang 172.16.10.128 tuh IP network dari IP yang ada di ruang stub. Nah, ini tuh subnet mesh-nya dan ini tuh gateway yang di router 2-nya. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan hal yang serupa tapi pada ruangan admin dan CCTV.
Nah, kalau semuanya sudah dimasukkan, kita tinggal melakukan write. Nah, maka konfigurasi pada router 1 tuh semuanya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama di router 2, hanya saja IP-nya tuh yang berbeda. Jadi di sini tuh nanti tuh bakal menggunakan IP perangkat sini, dan untuk root-nya tuh akan melakukan hal yang sebaliknya. Jadi kan jika di router 1 tuh IP root-nya ke router 2, maka di router 2 IP root-nya ke router 1. Nah, selanjutnya tinggal kita lakukan konfigurasi saja. Nah, sekarang konfigurasi di router 2 sudah selesai. Dan sekarang untuk di PC-nya, karena ini menggunakan access point dan jaringannya berarti wireless, di sini kita akan menggantikan portnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu, agar PC yang di gedung 2 itu tidak tersambung ke access point yang di gedung 1, di sini kita bisa menambahkan SSID dan password di setiap access point-nya. Kita masuk ke config, habis itu ke port 1. Nah, di sini SSID-nya bisa kita ganti, karena ini access point yang di gedung 1 atau di kantin, kita akan namai kantin saja.
Lalu untuk authentication-nya kita rubah menjadi WPA 2 PSK. Nah, di sini kita bisa memasukkan password-nya bebas, minimal tuh 8 karakter. Jadi kita akan masukkan 23. Setelah itu kita lakukan hal yang sama juga di access point yang satunya lagi. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke PC-nya, lalu ke desktop dan pilih PC wireless. Di sini kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini kita sambungkan aja sesuai access point-nya. Karena ini di gedung 1, kita akan sambungkan ke kantin. Setelah itu connect. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Setelah itu connect lagi. Nah, lalu kita juga bisa melakukan hal yang sama di yang ruangan staff. Nah, maka setelah seperti ini, jadi nanti tuh perangkat yang ada di sini tuh gak bakal nyambung ke access point yang di gedung 1. Tuh, karena untuk menyambungkannya tuh kita tuh perlu password. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal rubah semua pengaturan IP-nya menjadi DHCP. Ini udah. Nah, kalau di sini tuh tulisannya successful, berarti konfigurasian kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan coba tes apakah semua perangkatnya bisa saling terhubung. Pertama, kita bisa menggunakan tes ping dan menggunakan tes yang ada di sini. Kita akan coba perangkat dengan router yang sama terlebih dahulu. Nah, sini antara ini dan ini sudah bisa. Lalu selanjutnya akan kita coba antara perangkat yang ada di ruang admin dengan CCTV. Kalau pilot kita coba lagi. Nah, di sini sudah sukses. Lalu mungkin akan kita coba tes ping. Nah, di sini pun sudah bisa terhubung. Selanjutnya kita akan coba menghubungkan yang berbeda router. Nah, sudah berhasil juga. Lalu untuk yang beda router kita akan coba untuk tes ping juga. Dan untuk yang berbeda router pun berhasil juga. Nah, jadi berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi atau perencanaan jaringan VLSM FLSM di Cisco Packet Tracer menggunakan 2 gedung atau 2 router. Setelah melakukan konfigurasi, dapat diambil kesimpulan bahwa metode FLSM itu sangat efektif untuk pembagian IP. Terlebih metode VLSM juga sangat efektif untuk pembagian IP dengan kebutuhan host yang berbeda-beda. Nah, jadi penggunaan IP itu bisa menjadi lebih hemat dan termaksimalkan. Nah, jadi sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.